Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahel Sabrina dengan NIM 22050360115. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul elastisitas dan hukum Hooke. Sebelumnya tugas ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Fisika SMA. Dengan dosen pengampu mata kuliah ini adalah Profesor Dr. Laili Komaria, MSI. Adapun materi yang akan saya bawakan, yang pertama pengertian elastisitas dan hukum Hooke, lalu ada konsep relativitas, lalu ada hukum Hooke, lalu ada tegangan dan regangan, lalu ada modulus, dan yang terakhir saya akan memberikan contoh soal. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu elastisitas. Dalam fisika, elastisitas atau kelentingan adalah kecenderungan bahan padat untuk kembali ke bentuk asalnya. Jadi, elastisitas ini adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan pada benda itu dihilangkan. Sifat ini berlaku ketika gaya yang diberikan lebih kecil daripada batas elastis. Lalu ada hukum Hooke. Hukum Hooke adalah hukum tentang gaya ilmu fisika yang diakibatkan oleh sifat elastisitas ini sendiri. Jadi misal ada sebuah pair atau pegas yang akan ditarik, itu bakal kembali ke bentuk asalnya, dia tidak akan melar atau molor gitu. Lalu ada konsep elastisitas. Nah, di konsep elastisitas ini saya mengambil dua bahan. Yang pertama ada pegas dan lilin mainan atau PlayStation. Jadi misal pegas kita tarik, atau misal karet. Nah, kalau karet itu kita tarik, dia tidak akan melar atau mempunyai bentuk baru. Dia akan kembali bulat setelah pun kita tarik. Nah, namun kalau misalnya di PlayStation atau lilin mainan, kerak lilin itu, kalau kita buat tarik pun, kalau kita tarik atau kita buat semacam bentuk, dia akan mempunyai bentuk yang baru. Jadi kalau misalnya PlayStation atau lilin mainan itu kita buat bentuk rumah atau bentuk cacing, jadi PlayStation-nya akan membuat bentuk baru, yaitu cacing. Semua benda yang ada di bumi akan mengalami perubahan bentuk atau deformasi apabila diberikan sejumlah gaya. Kalau gaya yang diberikan kepada benda itu semakin besar dari batas elastisitas di dalam benda itu, maka benda tersebut bisa hancur atau mempunyai bentuk yang baru. Jadi bisa dilihat di PPT, itu ada tabel yang mana ada bentuk awal, bentuk saat direnggangkan, dan bentuk akhir. Nah, jadi sebelumnya sudah dijelaskan kalau misalnya karet. Nah, karet itu kalau kita tarik dia itu kan bakal mengalami perubahan. Jadi dia itu bakal elastis, bakal bisa ditarik. Nah, terus bentuk akhirnya dia tidak akan berubah, dia akan tetap seperti lingkaran atau karet pada umumnya. Nah, untuk rumus yang ada itu bisa dilihat juga di PPT, yang mana rumusnya E atau modulus elastisitas sama dengan sigma per E. Jadi yang mana sigma ini adalah tegangan dan E-nya adalah regangan. Yang mana kalau misalnya kita turunkan rumusnya untuk mencari tegangan atau sigma, yaitu gaya per luas permukaan benda. Jadi sigma sama dengan F per A. Lalu untuk mencari regangan, E sama dengan delta L atau perubahan panjang benda per LO atau panjang awal benda. Di dalam slide selanjutnya itu tegangan dan regangan. Ada 3 jenis perubahan bentuk benda. Yang pertama ada rentangan, ada mampatan, dan ada geseran. Nah, jadi tadi sudah seperti di rumus sebelumnya, yang mana tegangan sama dengan gaya per luas penampang, dan sigma sama dengan delta L per LO, yang mana delta L ini perubahan panjang dan L ini adalah panjang mula-mula si bendanya. Nah, delta L dan L ini mempunyai satuan meter. Lalu ada gaya mempunyai satuan Newton, ada luas mempunyai satuan meter kuadrat, dan ada tegangan mempunyai satuan Newton per meter kuadrat. Lalu kita masuk ke modulus. Nah, jadi setiap benda itu punya modulus atau nilai modulusnya masing-masing. Nah, misal di dalam PPT ada nilai modulus masing-masing benda. Nah, kita ambil dari nilai modulus paling besar. Yang paling besar itu ada di nikel. Dengan nilai modulus nikel adalah
210 kali 10 pangkat 9. Dan yang nilai modulusnya paling kecil ada karet, yang mana karet dengan modulusiumnya 0,5 kali 10 pangkat 9. Nah, jadi semakin kecil nilai modulusiumnya, semakin mudah benda itu untuk mengalami perubahan bentuk. Nah, kalau misalnya kita karet nih, nah karet kan mudah kita bentuk tuh. Sedangkan kalau misalnya yang semakin besar nilai modulusnya, maka semakin susah atau semakin sulit untuk dibentuk. Misal di nikel tadi, nilai modulus yang terbesarnya itu ada di nikel. Nah, tentu dong kita nggak bisa buat apa-apa, misalnya kita tarik nikel tersebut karena nilai modulusnya sebesar 210 kali 10 pangkat 9. Lalu kita masuk ke hukum Hooke. Hubungan antar besar gaya dengan pertambahan panjang pegas itu diteliti pertama kali oleh yang namanya Robert Hooke, seorang ahli kimia dan matematika yang berkebangsaan dari Inggris. Nah, Robert Hooke ini membuat suatu hukum yaitu namanya hukum Hooke. Lalu inti dari hukum Hooke ini adalah besarnya gaya F akan berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas dari keadaan awalnya atau delta L-nya. Nah, jadi semakin besar gaya pegas yang diberikan, semakin besar juga pertambahan panjang pegasnya. Lalu konsep elastisitasnya hukum Hooke ini itu kita lihat lagi dari bunyi hukum Hooke-nya. Jadi bunyi hukum Hooke itu jika gaya tarik pada pegas melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus, seperti inti dari hukum Hooke tadi. Nah, yang mana hukum Hooke ini mempunyai rumus yaitu F sama dengan K kali delta L, yang mana F adalah gaya dengan satuan Newton, K sama dengan konstanta pegas dengan satuan Newton per M, delta L adalah pertambahan panjang pegas dengan satuan meter. Jadi misal di konsep hukum Hooke ya, ini kan ada karet. Nah, kalau karet itu kita tarik, dia akan mengikuti, dan ini kan memanjang ke bawah. Seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita lepas, dia akan kembali ke bentuk asalnya. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah kawat yang panjangnya 150 cm diberi dengan gaya 100 Newton yang menyebabkan pegas bertambah panjang sepanjang 15 cm. Tentukan regangan kawatnya. Jadi bentuk penyelesaian soalnya kita buat diketahui panjang awal atau LO-nya itu adalah 150 cm. Terus delta L atau perubahan panjangnya itu 15 cm. Nah, diberi gaya F itu 100 Newton. Ditanya itu regangan dengan simbol E. Nah, jadi jawabannya seperti rumus yang awal yaitu E sama dengan delta L per LO. Nah, regangan sama dengan perubahan panjang per panjang mula-mula. Nah, jadi perubahan panjang atau delta L-nya itu tadi 15 cm per panjang awalnya itu 150 cm. Nah, jadi kita bagikan E sama dengan 15 per 150 sama dengan 0,1. Jadi diperoleh satuan regangan adalah 0,1 cm. Jadi diperoleh dari kesimpulan materi yang saya buat yaitu elastisitas dan hukum Hooke itu memiliki keterkaitan, yang mana elastisitas merangkup pada batas elastisitas yang ada dalam sebuah benda, misalnya karet ini. Nah, kalau hukum Hooke, misal kita buat dia di dalam suatu batangan, ini misalnya kita buat batangannya itu pulpen, kalau kita tarik, nah selagi dia tidak melewati batas elastisitasnya, maka dia tidak akan hancur, dia akan kembali ke bentuk awalnya. Tapi kalau misalnya kita buat melebihi batas elastisitasnya, maka dia bisa hancur. Jadi misalnya karet ini melebihi batas elastisitasnya, dia akan patah. Baik, sekian presentasi dari saya tentang elastisitas dan hukum Hooke. Terima kasih kepada yang sudah menonton, dan terima kasih juga kepada Profesor Dr. Lely Komaria MSI selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan dan penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.